Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk kita perhatikan hari ini. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama, hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 0,34% dengan mencetak area high di 6.893. Tetapi sayangnya closingnya tidak di high, closingnya di area 6.862. Kita patut waspada untuk pergerakan IHSG. Kenapa? Karena kalau misalnya besok IHSG-nya jebol dari support, maka yang tadinya membentuk inverted head and shoulders yang potensinya ke atas malah bisa menjadi sebuah pola terbalik, yaitu head and shoulders. Yang tadi adalah bagian left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya, dan yang di kanan ini adalah right shoulder-nya. Hari ini memang terdapat rejection ya teman-teman dari area 6893 dan closing di 6862. Dan kalau pada perdagangan besok atau perdagangan beberapa waktu ke depan jebol dari area 6822, tentu ada potensi untuk kembali mengalami penurunan bagi IHSG, di mana support terdekatnya di area 6787. Setelah itu ada potensi menguji area 6700. Jadi itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kalau IHSG bisa mengalami kenaikan, resisten terdekat di 6909. Setelah itu ada potensi kembali menuju area 6953 serta menuju ke area 7000. Jadi ada dua potensi pergerakan yang bisa saja terjadi pada IHSG beberapa waktu ke depan. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, memang dari awal pergerakan IHSG bergerak cukup kencang sebelum akhirnya mengalami koreksi dan closing di area 6862. Closingnya masih positif dengan transaksi harian 11,1 triliun, di mana ada 283 saham mengalami kenaikan dan 220 diantaranya mengalami penurunan. Jadi hari ini IHSG naik dan cukup banyak saham yang mengalami kenaikan. Dan pada kesempatan hari ini juga asing tercatat melakukan net buy di pasar regional sebesar 179,44 miliar. Sebuah pergerakan yang cukup baik dari asing setelah sebelumnya mengalami net sell kembali. Jadi Januari hari ini dibuka dengan ceria ya teman-teman, di mana IHSG naik 0,34% dan asing net buy 179,44%. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Sido. Saham Sido hari ini di time frame daily-nya berhasil ditutup mengalami kenaikan 3,31% ya teman-teman, dan high-nya ada di area 785, di mana 785 adalah area resisten bagi saham Sido. Dan kalau kita gunakan sedikit time frame yang lebih besar, yaitu di time frame weekly, maka kita bisa lihat bersama bahwa ada potensi bagi saham Sido kembali menguat kalau misalnya bisa breakout dari area 780. Kalau bisa breakout dari 780 akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders, di mana ada potensi target kenaikan menuju ke area 945. Kalau kita ukur secara persentase, ada kenaikan yang lumayan harusnya untuk saham Sido beberapa waktu ke depan. Setidaknya ada potensi kenaikan sekitar 19,87% jika saham Sido berhasil menyelesaikan kenaikannya. Walaupun memang kenaikannya tidak akan garis lurus ke atas,
akan selalu diiringi dengan gelombang-gelombang secondary reaction. Jadi kita akan pantau pergerakan saham SIDO ke depannya. Setidaknya secara short term, kalau bisa breakout 785, ada potensi untuk kembali menguat. Dan yang menarik juga adalah teman-teman, dari sisi volume, sudah kembali menguat ya teman-teman, setelah sebelumnya volumenya merah-merah. Setelah gagal breakout dari area 785. Dan kalau misalnya area support terdekatnya ada di kisaran 755 sampai 745 dan area support 2-nya ada di kisaran 725 sampai 715. Jadi kalau SIDO dikasih koreksi, itu adalah kesempatan untuk buy on weakness dengan potensi kenaikan sekitar 19%. Dan untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP. HMSP hari ini ditutup mengalami kenaikan yang lumayan signifikan ya teman-teman. Hari ini saham HMSP ditutup menguat sebesar 5,13%. Bisa kita lihat bersama ya, beberapa waktu yang lalu sempat kita buatkan analisa ada potensi untuk turun ke area supportnya. Di mana area supportnya kita tandain di 960 sampai 916. Dan kalau kita lihat pada tanggal 30 Januari itu low-nya di 935. Dan pada tanggal 31 juga sama ya, low-nya di 935 dan akhirnya langsung kembali mengalami penguatan pada perdagangan hari ini. Berhasil mengkonfirmasi inverted head and shoulders-nya dengan breakout dari area 1000. Seperti yang kita lihat bersama bahwa 1000 selain area resisten juga merupakan angka psikologis ya. Jadi artinya kenaikan hari ini cukup baik untuk saham HMSP. Berhasil breakout resist dan juga berhasil breakout daripada angka psikologis. Dan yang menarik juga adalah teman-teman, hari ini kenaikan daripada HMSP didukung dengan volume yang sangat besar. Jadi harusnya kenaikan hari ini cukup valid dan ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan menuju ke area resisten-resisten yang ada di atas. Resisten terdekat dari saham HMSP ada di kisaran 1060 seperti yang udah kita tandain bersama. Di mana beberapa waktu yang lalu HMSP mengalami kenaikan, nutup gap, dan akhirnya mengalami koreksi kembali. Untuk target daripada inverted head and shoulders-nya ada di area 1220. Jadi artinya dari area 1000 harusnya masih bisa naik lumayan ya teman-teman. Kalau kita ukur secara persentase harusnya ada potensi naik 22,11%. Perlu diingat juga bahwa kenaikan ini tidak mungkin garis lurus langsung ke area 1220. Jadi kalau ada kesempatan, kita bisa manfaatkan untuk bisa buy on weakness daripada saham HMSP. Resisten terdekat di 1060 dan support terdekatnya, kita bisa gunakan angka 1000 sebagai area psikologis dan juga support daripada inverted head and shoulders. Jadi kalau beberapa waktu ke depan dikasih turun sampai area 1000, itu adalah area terbaik untuk bisa buy on weakness. Jadi silahkan teman-teman pantau aja. Kalau mau buy on weakness saham HMSP di area kisaran 1000. Itu masih area yang cukup menarik ya teman-teman. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah PANI. Saham PANI hari ini ditutup menguat ya sebesar 9,43%. Seperti yang kita lihat bersama bahwa saham PANI sebelumnya sideways cukup lebar dengan range di 935 sampai area kisaran 1065. Berhasil di breakout beberapa waktu yang lalu ya dan akhirnya kembali menguat. Dan yang cukup menarik dari penguatan saham PANI hari ini adalah bisa kita lihat bersama bahwa dari sisi volume juga kembali menguat.
Setelah memang sebelumnya saham PANI mengalami kenaikan menuju area 1265 dan bisa kita lihat bersama dari 1265 itu mengalami koreksi walaupun memang koreksinya cenderung low volume ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama ketika PANI-nya koreksi dan volumenya juga cenderung tipis-tipis aja. Tetapi memang kondisi sekarang jelas kondisi yang lebih baik untuk saham PANI, berhasil breakout with volume. Jadi kalau turun ke 1065 ataupun teman-teman bisa spare sampai area 1020, itu menjadi kesempatan untuk bisa buy on weakness daripada saham PANI. Jadi kalau turun pun teman-teman bisa pantau sampai maksimal di 930, itu harusnya cukup menarik untuk saham PANI. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan menunggu sebentar. Karena kalau kita lihat ada potensi untuk membuat cup and handle ya teman-teman. Dimana ini adalah cupnya dan yang di sebelah kanan ini adalah berpotensi menjadi area handle-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk gambarnya. Dan kalau misalnya pada perdagangan-perdagangan mendatang berhasil breakout dari 1265, tentu ada potensi untuk menguat yang lumayan bagi saham PANI. Di sini ada potensi untuk menguat kurang lebih bisa sampai kisaran 1700-an. Walaupun memang ini harus kita tunggu kembali ya teman-teman. Tunggu untuk terkonfirmasi dulu untuk bisa breakout. Kalau misalnya gagal breakout, kita akan tunggu di area support yang ada. Jadi untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 1065. Teman-teman boleh spare sampai 930, di mana ini adalah area sideways yang cukup panjang ya. Dari pertengahan ataupun dari awal Desember sampai akhirnya bisa breakout di awal Februari. Jadi harusnya 2 bulan area sideways-nya cukup kuat ya teman-teman. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ASA. Saham ASA juga hari ini ditutup menguat 8,24% setelah sebelumnya berhasil breakout dari 820 ya teman-teman. Kita akan hapus untuk area 820-nya. Potensi sekarang ASA ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya walaupun memang posisi closing hari ini sangat dekat dengan area resisten. Area resistennya di 920 dan closing hari ini resistennya di 930 dan closing hari ini di 920. Jadi memang ada potensi untuk menyentuh area resisten pada perdagangan esok hari. Dan kalau teman-teman lihat ya dari sisi volume, ketika breakout kencang banget dan ketika turun volumenya santai aja, bahkan di area 850 hampir cenderung tidak ada buangan kalau kita lihat dari sisi volume. Dan akhirnya hari ini melanjutkan penguatannya menuju ke area 920 ya. Kalau misalnya besok pada perdagangan besok ataupun pada perdagangan ke depan berhasil melanjutkan kenaikannya, maka ini bisa menjadi rounding bottom teman-teman. Dan artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatan bagi saham ASA ya, dimana bisa saja saham ASA lanjut naik menuju ke kisaran 1185. Dengan catatan harus bisa breakout dulu dari area 930. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau misalnya gagal breakout, malah ini bisa jadi inverted head and shoulders. Yang di sebelah kiri adalah right shoulder-nya, lalu yang sekarang posisinya adalah berusaha menyelesaikan area head-nya ya. Sebelum kalau misalnya area 930-nya ketahan, ada potensi untuk koreksi sampai kisaran area 850. Jadi kalau nyentuh 850 sebenarnya itu area yang sangat baik untuk buy on weakness ya. Dan kalau misalnya jebol ada potensi turun sampai area kisaran 820 ataupun di area 800.
Jadi kalau ada kesempatan untuk buy on weakness, teman-teman bisa manfaatkan area support terdekat di 850. Kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu perdagangan mendatang, bisa closing di atas 930, yang artinya ada potensi untuk melanjutkan penguatannya ke area 1190. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham, dari saham Sido, HMSP, saham Pani, dan yang terakhir adalah ASA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.